Bertemu lagi dalam persembahan dari Kampus Media, dan kali ini ya istimewa ya, luar biasa. Pertama kali kita digeruduk oleh para editor dari Japos.com. Siap. Dan program kali ini cukup spesial karena kita akan membahas tentang perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, AS, Kanada, dan juga Meksiko. Madura mau? Nah, Madura nggak ada. Lah itu kan Meksiko. Meksiko. Nah, terkait dengan Piala Dunia 2026 ini memang bisa dibilang yang cukup istimewa ya. Aku boleh manggil siapa aja nih? Saya Supporter Belanda ya? Belanda dong, ya. tim Supporter oranye. Curacao. Oh, Curacao. Portugal. Udah kelihatan Portugal benderanya. ini. Ini mana? Kongo? Ayam kampung dari mana? Prancis. Oh, ya. Luar biasa ini editor-editor yang mungkin masih jarang nongol di layar podcast di Bincang Bola, akhirnya kita tampilin juga ya. Terima kasih. Ini editor kriminal. Saya khusus memang dihadirkan di sini. Tetap mendukung Belanda juga atau ada tim lain? Tim lain ya Brasil. Tapi 2 jagoannya, Belanda sama Brasil. Yakin bisa lolos? Minimal semifinal lah. Portugal gimana? Saya Bung Dinar ya? lah masa anak buah nggak tahu. Kalau di sini jangan ngomong kenapa. Lah ya iya toh. Yes. Portugal gimana, Ronaldo? Portugal ini adalah major turnamen terakhir Ronaldo dan saya yakin seluruh tim Portugal akan mendukung Ronaldo untuk dapat tiket untuk dapat Piala Dunia mau. Wah, kalau bisa jadi ini Piala Dunia terakhir Ronaldo ya? Iya, kalau Piala Dunia ke depan lagi dia udah mbak-mbak mau. Udah 40 umur ya. Betul lewat. Jadi 44 nanti. Iya. Udah Oke. ketuaan. Saya langsung ke bintang tamu yang spesial dulu ya. Prancis ini lah. Prancis. Dia masuk di grup I sama Senegal, Nah, Irak. sebelum ke situ bisa dijelaskan dulu dong, ini turnamen yang seperti apa? Karena kan ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Iya pasti kalau ini. Pertama kali di 3 negara kan. Terus jumlah pesertanya Ada jadi 48. 48. Oke, Sebelumnya secara cuma 32 overall ya. Jadi sebenarnya 32 kan? 32. Jadi emang ada penambahan untuk Piala Dunia 2026 sekarang ini. Iya. Jadi formatnya itu berubah. Jadi semuanya serba baru nih, 3 negara. Karena sebelumnya tuh hanya 2. Maksimal 2 ya? Ya, Tahun sekarang 2002. Ya, 2002. tadi Iya 2002. Bung Ed sebutkan tadi kan ada Kanada, Amerika, sama Meksiko. Nah, jadi sejarah. Juga peraturannya baru-baru semua nih. Ada peraturan VAR, ada peraturan nanti lemparan ke dalam. Jadi banyak perubahan-perubahan yang diterapkan di Piala Dunia 2026. Oke. Termasuk debutan sama peserta yang nambah dari 32 menjadi 48. Otomatis pertandingan juga bertambah ya? Betul. Kemudian durasi waktunya juga bertambah juga ya? Enggak ada. Kalau durasi tetap sama ya? perpanjangan waktu. Biasa normal. Cuma nanti bola ada kan 45 perubahan. menit, Mo. Enggak, durasi ininya. Apa? Lamanya berlangsung turnamen. Oh, itu cuma jumlah jumlah pertandingannya pertandingan. nambah. Iya, Kar- iya. Bulannya kan mungkin selisih harinya bisa jadi bergeser. Betul, kan? karena untuk turnamen sekarang 2026 itu dimulai tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Nah, itu yang membuat durasi sekitar 108 pertandingan. 108 pertandingan. Dilangsungkan di 3 negara. 3 negara pembagiannya itu 16 kota. 16 kota, berapa stadion? 11, ada sekitar 16. 16 kota kan 16 stadion. Berarti Iya. satu kota, satu stadion. Satu, ya? iya. Cuma untuk pembagian negaranya itu di Amerika itu ada 11 kota. Amerika Serikat maksudnya. Iya, Amerika Serikat. Nah, terus 3 itu di Meksiko dan 2 di Kanada. 2 di Kanada. Cuman sedikit berarti yang lainnya ya. Ya, sedikit. Makanya kebanyakan itu di Amerika semua. Nah, mungkin nanti kita cerita tentang masalah kenapa visa suka. Itu kan lagi update sekarang nih. Orang masuk Iya. dilarang. Yang menarik di situ kan sekarang Piala Dunia yang di tengah gejolak Konflik lah ya. geopolitik ya. Politik yang Perang Iran, AS, kemudian Israel ini masih ramai juga ya. Betul, makanya kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika juga agak ketat itu. Yang kontroversi udah muncul. Apa aja itu misalnya? Contoh kayak kemarin itu wasit Somalia. Hmm. Itu emang ditunjuk FIFA untuk masuk memimpin pertandingan di Amerika. Lucunya itu Nggak dapat visa kan? nggak dapat visa. aneh. Bahkan pemerintah Somalia itu menerbitkan semacam kayak apa ya, visa diplomatik. Itu dilarang juga. Dilarang juga. Dilarang juga. Ini saking ketatnya.
Bahkan kemarin pemain Irak itu Aimin Hussein Itu yang kayaknya menjebol gawang Indonesia waktu timnas. itu ya. Iya. Ya, itu dilarang, Mbak. Maksudnya bukan dilarang, tapi diinterogasi sampai 9 jam Oh iya iya. di Bandara, imigrasinya imigrasi. Ketat ya? Amerika. Itu Ketat saking ya? ketatnya. Saking ketat ya. Yang wasit Somalia itu saya sempat baca-baca di sosmed gitu, katanya dia terafiliasi teroris ya. Betul, tapi kan belum ada bukti kalau misalnya ini, makanya itu dilarang, apa namanya, Oke. visanya tidak diterbitkan. Walaupun secara itu udah penunjukan resmi dari FIFA untuk sebagai salah satu wasit pertandingan nanti, ya tetap ibaratnya saklek banget nih pemerintahnya si Amerika nih. Karena Ketat. memang yang punya wewenang buat masuk mengizinkan masuk itu kan memang dari negara masing-masing kan. Betul, Bukan dari FIFA-nya. betul. Nah harusnya wasit ini kemudian kan harus diganti juga. Karena Kemungkinan, kan udah tapi diputuskan oleh FIFA dia menjadi salah satu pemimpin di kalau misalnya nanti Piala Dunia, pemerintahnya Amerika tidak mengizinkan dia masuk, secara otomatis nanti ada penggantian. Cuma Ada memang sekarang penggantian. belum ada apa namanya semacam kayak bukti konkretnya ya, maksudnya siapa yang penggantinya gitu. Ngomongin Piala Dunia apa ngomongin wasit sih? Ya, wasit kan bagian dari Iya, ayo dong. Iya. Tapi lucu loh. Piala Dunia Kita ketawa dulu. Gimana? Piala Dunia kali ini tuh berasa di Indonesianya juga ada Mas Dinar. Kayak kemarin Jepang latihan kayak tarkam, kayak inget King Polo. Iya toh. Bisa seperti itu. Endo. Untung nggak Kan nyeker Meksiko mereka. itu, di Meksiko. Meksiko mirip Bukan di Indonesia Amerika, ya? iya. Pas latihan timnas Jepang Heeh. di Meksiko. Meksiko. Berarti fasilitas lapangannya gimana itu? Waduh. Kayaknya udah pindah sih sekarang. Setelah viral ya kan. Akhirnya ada klub dari Meksiko yang menawarkan diri, stadionnya, fasilitas-fasilitasnya boleh dipakai sama Jepang. Akhirnya mereka bisa latihan dengan ini, dengan baik. Dengan beberapa banyak ya tentunya kontroversi-kontroversi yang sudah muncul nih kan. Harapannya memang tadinya sebelum ada banyak kasus kan, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, kemudian di 3 negara, euforianya sebenarnya karena ya lebih dari yang Piala Dunia edisi sebelumnya kan. Betul, karena memang sendiri FIFA tuh ingin menciptakan apa ya? Kalau bisa tuh semuanya itu bisa dirangkul, ingin bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Makanya Betul. untuk tahun ini itu ada beberapa negara yang bisa dibilang debutan. Jadi ibaratnya baru pertama kali main di Piala Dunia. Lolos Piala Dunia. Indonesia tuh harusnya, Bro. Iya. Wah, Indonesia kemarin Ganti Arab ya. kecelakaan sih. Harusnya Indonesia main ya. Naik ya. Iya, negara yang urutannya FIFA lebih rendah aja Lucunya masuk kan. dari debutan itu, Pak, itu salah satunya itu Kurakau. Nah, Kurakau itu pernah dilatih sama Patrick Kluivert. Nah, setelah Kluivert pergi itu nanganin dipecat tim, Kurakau. ya, nanganin timnas Indonesia, Kurakaunya Baru lolos. lolos ya. Iya. Kita kok enggak jadinya? Iya, berarti bawa kutukan itu. Si Kluivertnya berarti. itu kutukan. Wah, parah ya berarti. Selain Kurakau, Ada tim Uzbek, debutan lain siapa? Uzbekistan. Uzbek. Bahaya itu. Ya, Bahaya, ini bahaya. kebanyakan ada juga ada 4 itu 2 dari Asia, Uzbek, Oke. Jordan, Jordan, Irak. sama Irak udah pernah. Oh, Irak udah sebelumnya. pernah ya? Sama Cape Verde. Oke, Sama oke. Kurakau. Nah, itu Kurakau ini bisa dibilang kalau peringkat FIFA-nya kan 82, nggak jauh-jauh beda sama Indonesia. Nggak jauh beda ya. Faktor apa ya, bisa dibilang hoki dia bisa masuk ke ini. Nah, kemarin Indonesia sayangnya kalah waktu pas persaingan lawan Lawan apa ya? Arab Saudi sama Di Irak babak playoff gitu itu kan. Putaran keempat. Paling itu tuh. Sayang banget. Tapi hebatnya Piala Dunia tahun ini keren-kerennya tuh pas pengenalan para pemain loh. Kayaknya Pas pemain-pemain yang dipanggil ya. dipanggil itu Oke. gebrakannya campuran IT segala betul. macam. Lebih kreatif ya? Visualnya lebih kreatif, lebih. Yang gue Ya. paling seneng Apa? ini nih, timnas Norwegia nih. Heeh. Dia kan ini ya, tagline-nya Viking is coming. Jadi mereka foto pakai baju Baju Viking itu kan, Viking itu iya ya. kan. Oh. Karang kan ya. Ngeri. Nah. Ini kan rame di medsos ya. Medsos, iya, betul. Tentunya ini kan harapannya juga rame juga nanti di pertandingan resminya kan. Iya, betul. Di Meksiko kan dan AS ini. Dan Ya. makanya ketika rame di medsos Sepi di penonton pertandingan aslinya. asli. Tapi bisa jadi sepi karena emang sebenarnya
untuk tiket sendiri tuh mahalnya minta ampun itu. Bahkan ngeluh untuk netizennya itu. Jadi selain proses yang panjang untuk dapetin tiket, harganya juga ini banget, terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Dibanding edisi sebelumnya seperti Edisi sebelumnya itu paling nggak itu sepertiga lebih mahal untuk sekarang. Wow. Tapi sebenarnya gini, Bung. Orang-orang supporter datang ke negara penyelenggara itu nggak semuanya nonton pertandingan, karena di setiap kota biasanya udah ada fan zone. Fanzone itu ya. Mereka datang ke Iya. situ, nggak harus nonton ke stadion. Ya harus masuk ya. Bisa Harus jadi ada kalau dong. untuk Fanzone fakta biasanya kalau gratis. misalnya tiketnya emang lagi mahal sekarang, ya bisa jadi penuh di fanzone. Fan zone tapi selalu penuh, Iya. karena memang disediakan sama tuan rumah kan. Dia Jadi bikin kayak layar gede, layar gede gitu itu ya. kan, nobar gitu kan. Oke, menarik. Ini saya tanyakan terkait dengan ada beberapa pemain yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhir mereka. Ada beberapa kan. Salah satunya Cristiano Ronaldo, Iya. fansnya Bung Dinar ini. Luka Modric, Luka Modric, nah Kroasia. ini Kroasia. Terus ada Messi. Lionel Messi. Kemudian mungkin Harry Kane juga di Inggris. Jadi Zico. masih muda. Masih muda ya? Edin Dzeko Bosnia. Edin Dzeko Bosnia. udah Terus 40 tuh. tuan rumah Meksiko punya itu, Guillermo Ochoa. Kiper. Ochoa, terus sama Jerman juga punya Manuel Neuer, Nah, kipernya Manuel Neuer, Neuer. itu Jerman. Neuer gitu. Nah, mungkin ini akan menjadi, ya mereka kan The Last Dance. Last Dance. The Last Dance. Mereka Oh. ingin membuktikan bahwa ya tapi kalau Cristiano Ronaldo mungkin ya Portugal menjadi salah satu unggulan juga. Kalau tim-tim yang lain nggak tahu juga sih. Tapi kita bisa melihat talenta muda juga, Bung. Kita tahu sendiri gimana yang sampai joget-joget itu ya kan, sampai pakai kacamata. Waduh, Lamine Yamal. iya. Oke. Waduh, Spanyol talenta ya? iya. Tapi Yamal udah terbukti kan, dia Iya. udah bawa Spanyol juara Euro. Nah, Iya. gimana talenta muda yang lain ya? Tapi Spanyol udah ada lagi, masih banyak lagi yang Pemain mudanya. pemain muda yang misalnya yang backnya yang alumni Piala Dunia Iya. Indonesia U17, Iya. Kubarsi atau apa Kubarsi. itu namanya Oh, itu. Barsi. Ya itu kan dia Kubarsi. sekarang dipanggil juga kan. Dipanggil ya? Justru Inggris yang malah banyak pemain-pemain superstar yang nggak dipanggil kan. Betul. Cole ada Palmer, Ada berapa itu Phil ya. Foden nggak dipanggil. Phil Foden nggak Iya. dipanggil. Terus ya Cole Palmer juga. Nah, kalau dilihat dari pembagian grup nih, grup A itu Meksiko, Afrika Selatan, Korsel dan Ceko. Kalau dari peta kekuatan nih, ya tuan rumah mungkin ya yang akan punya peluang besar untuk lolos nih Meksiko. Meksiko. Sama Opa kayaknya. Iya. Opa ya, Korsel ya. Opa Korea. Oh, di sana ada ini siapa? Yang Siapa? dulu di sinetron Tuyul dan Mbak Yol itu loh. Sopo. Son. Pio Rasona. Gitu kan ya kan? Kita mikirnya kemana ya? Bapak. Ya, aduh. Mikirnya kemana gitu? Fixnya bapak-bapak. Son dulu ini. Bapak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iso Rason, Eh. Heng Minson kan. Nah, itu bisa jadi Piala Dunia terakhir juga bagi Heng Minson ini. Nah, peluangnya untuk mendampingi Meksiko cukup gede. Iya. Nah, seperti apa peta kekuatan di grup A ini? Dari Bung Ed dulu ya. Nanti terus ke Bung Dinar, kemudian Bung Bin. Bung Bin. jangan buntang ya. Bentang. Ya kalau Meksiko pasti selaku tuan rumah pasti dapat support total nih ya dari tuan rumah. Nah kalau untuk prediksian, kalau bisa dibilang prediksian saya tuh untuk fase grup yang lolos antara Korea Selatan sama Meksiko. Ini bukan mengecilkan peran kayak Afrika Selatan sama Ceko. Di Ceko juga ada Patrick Schick yang striker tajam juga. Terus Afrika Selatan salah satu kuda hitam juga di benua hitam kan. Tapi paling tidak Meksiko sama Korea nih prediksi bisa lolos fase grup. Meksiko Korea. Catat Meksiko sama Korea. Ya. Bagi yang pengen bursa taruhan dibuka nih Meksiko sama Korea. Nah, judi. Centang nih. Ya, judi. Saya ngomong bursa taruhan doang. Bung Dinar, grup A Meksiko, Korsel dan Ceko. Mana yang berpeluang nih? Ya kalau dari peluang ya pasti Meksiko lah nomor 1. Selain karena tuan rumah, mereka juga pemain-pemainnya kan juga pasti sudah tahu lah di sana gimana iklimnya, stadionnya gimana, sudah mengenal lah. Korea juga selama ini juga selalu Bisa jadi kuda lolos hitam ya. Sempat lolos. Korea dan Jepang di apa namanya di sepak bola dunia dari Asia terbaik lah. Korea kalau lolos grup aja pasti lolos menurut saya. Oke, sama nih skornya nih. Korea, Meksiko, Afsel. Kalau Bung Bin nih sebagai pendukung Belanda nggak tahu nih. Prediksinya mungkin agak beda. Saya Ceko kayaknya.
Ceko. Alasannya apa? Yang lain Meksiko sama Korea loh, ini Ceko sendiri tiba-tiba. Ceko bagus Pak. Itu ada itu kan Pak Karel Poborski. dulu itu. Penyerangnya bagus Pak. Itu Kayaknya. zaman saya masih SD itu Jan kan. Koller. Pas zaman masih SD Tapi Jan dia- Koller. Permainannya itu kolektif. Jadi saya melihat Buset, keseluruhan, bukan dari kolektif. satu Bukan dari bintang ya. dari bintang aja. ini. Kuda Out of the box ini. Iya. Jadi itu kuda hitam. Saya jagokan Ceko sih untuk grup A. Lolos. Lolos sama itu sebagai juara grup atau apa? Ceko ini. Juara grup pastinya Yang sama runner up siapa? Korea karena saya nonton opa-opa Korea, ya kan? Beda sendiri. Timnas beradab yang lain. Beda sendiri. Ya mana udah sepakat nih. Mana skripnya tadi skripnya kan semua sepakat. Ini beda sendiri. Lanjut ke grup B nih. Ada Kanada, Bosnia, Qatar, dan Swiss. Saya dulu. Pasti. Urut Oke. aja nanti. Siap. Kalau untuk prediksi ini untuk juara grup nih bisa dibilang Swiss potensi besar. Di situ ada beberapa pemain kayak Granit Xhaka di situ. Nah, Kanada nih walaupun secara dia tuan rumah, tapi nggak sehebat waktu pas dia dilatih sama John Herman pelatih kita sekarang timnas. Nah, Berarti ini Piala Dunia berikutnya kita yang lolos ya? amin. Amin. Nah, di situ kan ada Bosnia sama Qatar. Nah, kalau Bosnia ini kan ada timnya Zeko ya di situ. Edin Dzeko, ya. Edin Dzeko. Nah, kalau untuk prediksinya saya bisa dibilang nih Swiss untuk pertama, Qatar bisa membuat kejutan. Wah, ini beda juga nih Qatar yang Ya. awalnya nggak banyak yang mengunggulkan ya, sama Bung Edjul diunggulkan nih. Iya, Ya. soalnya sering acting Qatar kan. Nah, Itu yang kita tunggu-tunggu. Ini ya sering jadi apa bintang film ya? Bintang film Oh, mereka. gitu ya. Qatar kan tim anak papa katanya. Apa? Lanjut Bung Dinar. Ya kalau saya sih pasti tuan rumah ya, Kanada kan meskipun nggak sehebat pelatih sebelumnya, tapi mereka masih punya pemain-pemain yang bagus kayak Alphonso Davies, ada Jonathan David, bintang-bintangnya. Terus selanjutnya mungkin saya rasa Bosnia bisa bikin kejutan. Terbukti mereka bisa menyingkirkan Italia. Nah itu kuncinya yang di membuat situ. mereka lolos Italia kan? gagal Bagi lolos gagal, Piala Dunia 3 iya. kali. Saya kira dengan komposisi di grup ini kayaknya Bosnia pasti lolos lah. Karena mereka udah terbiasa dengan persaingan yang keras. Wah luar biasa, ini beda juga nih. Bosnia sama tadi Kanada. Ya. Ini Swiss sama Qatar. Qatar. Ini lebih beda lagi nanti. Ini beda lagi. Ini penerangan hard guma ini kalau saya nih. Apa itu? Penerawangan Penerawangan. ya kan. Dia Yang- pakai ini jago-jagoan. Ini yang kalau dulu ada Gurita itu ya. Gurita. Paul the Octopus ya. Sekarang Paul of Bintang. Kalau saya jagoin Swiss dan Bosnia. Swiss dan Bosnia masih ini sih, masih ini. Kalau tadi Bung Edil kan Qatarnya Agak beda ya. Agak Ya, juga makanya bikin lah. prediksi namanya Iya, prediksi kejutan. Swiss- Siapa tuh bisa Swiss kejutan dan dia. Bosnia. Kalau Bosnia kan sama. Sama. Nah, Swiss juga sama. Alasannya apa? Swiss dan Bosnia. Kayaknya mereka yang langganan Piala Dunia ini nggak mau ujuk gigi aja gitu. Nggak mau di fase grup terus. Dia pasti mau Mau ke lanjut lanjut selanjutnya ya. selanjutnya. Pasti Biar ada nggak cepet pulang ya. cepet pulang. Kasihan Kasihan. pendukungnya ya kan. Udah mal-mal ke sana cepet pulang. Apalagi lawannya cuma Qatar ya kan Iya. yang suka acting doang ya kan. Nggak di kandangnya. Jadi anak papa ini biar pulang aja, biar Iya. pulang. Oh gitu ya. Biar kita puas ya. Biar puas. Dendam kita terbalaskan. Sebentar Indonesia. Itu sih, Bung. Langsung lanjut ke grup C, ada Brasil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Ya, kalau bicara grup C ini pasti Brazil lah pasti juara grup Nah, nih. iya. Udah dijamin pasti lolos ini. Kecuali kalau semua pemainnya pada cedera ya beda soal tuh. Tapi kalau untuk prediksi tetap Brazil juara grup, ditemanin kalau untuk prediction saya Maroko. Maroko ya. Karena Maroko punya sejarah di situ karena untuk tahun edisi sebelumnya itu kan dia 2022. sampai semifinal itu kan di bawahnya Achraf Hakimi. Oke. Nah, jadi Brazil sama Maroko. Brasil sama Untuk Maroko. runner up-nya Maroko. Masuk sih. Karena Haiti, Ceko-Irlandia juga nggak punya tradisi juga. Tapi Maroko memang beberapa tahun terakhir memang tampil cukup Ya. bagus sih. Bung Dinar, Ya saya rasa juga
Sama sih Brasil sama Maroko. Maroko kan apalagi Maroko ya. Maroko menurut saya berpeluang malah jadi juara grup. Karena mereka udah membuktikan diri bisa tembus sampai semifinal Piala Dunia Iya. dan jadi juara Piala Afrika. Afrika, iya. Meskipun kontroversial ya. Kontroversi ya. Tapi kan memang ya itulah namanya sepak bola, Sepak kan masih bola. ada drama kan. Iya. Tapi memang Maroko memang secara kualitas juga saya rasa lebih baik dari Haiti dan Skotlandia sih menurut saya. Menurut saya Betul. Maroko ini sekarang generasi emasnya ya, sekarang. Ya. Iya. Karena mereka juga udah membuktikan berhasil masuk ke fase-fase penting di event major kan. Betul. Bung Kita Ya sama. sama ya. Iya, nggak ada lain. Iya. Brasil dan Maroko. Nah, Oh, kirain beda Haiti. Nah, Haiti itu bagian ini aja. Bagian hore-hore ya. Hore-hore. Oh, pelengkap. Pasti ada di setiap Waduh. turnamen tuh ada Oh, bagian iya, hore-hore, iya, pemain pengganti. Seperti lu sekarang ya. Saya ini pemain pengganti. Kalau istilah di sepak bola kan lumbung gol gitu ya. Lumbung gol. Bener nggak itu nanti? Kira-kira ini 10-0 nih. Waduh. Ketemu Brazil gitu Haiti. Iya. Oh. Terus kalau ketemu Maroko berapa? Ya 5 lah. Kalau Heeh. ditawar boleh nggak? Oke. Kalau grup D ini ada AS tuan rumah kan, Paraguay, Australia dan Turki. Ya, kalau untuk prediksi ini untuk Amerika nih pasti tuan rumah. Selain apa namanya dapat dukungan penuh, dan Turki juga dia punya beberapa talenta bisa dibilang untuk masanya sekarang nih. Jadi kalau untuk prediction saya Amerika sama Turki. Amerika sama Turki, Bung Dinar apa ini? Awas kalau sama ya. Kalau menurut saya Harus beda loh. Australia sih. Australia, nah Australia ini. bisa membuat kejutan karena terbukti mereka mengalahkan Indonesia 5-0. Oh ya waktu kualifikasi ya. Tapi ya. Masuk. Tapi itu kayaknya pelatihnya bukan yang sekarang kan? Bukan, karena Graham Arnold dia pindah ke Irak sekarang. Enggak, yang pelatih Indonesia waktu itu yang kalah 5-0 lawan Australia kan siapa? Coba. Clifford. Clifford kan? Iya, itu udah cloud itu. Iya makanya. Tapi kan Australia. sempat ke Indonesia kemarin. Iya. Cedera. Yang menurut saya tetap Amerika sih. Amerika sama Turki yang paling kuat posisinya. Oke. Amerika sebagai tuan rumah dia juga sekarang punya pemain-pemain yang bagus kayak Christian Pulisic, Yunus Musa, Weston McKennie. Wis, pengakuan Ya, bola Anda ya, cukup Moses Kane bagus ya. juga. Nah. Gila, nah. Luar biasa. Dipindah ke Despot mau nggak? Maksudnya sepak bola. Enggak lah, Jadi- otomotif aja. Tapi luar biasa memang. Kalau melihat Turki dan AS memang ya layak sih sebenarnya. Tapi kuda hitamnya ada di Australia. Menurut saya ya. Kalau Bung Bintang. Saya Amerika Serikat dan Paraguay. Karena ini tetanggaan nih. Sama-sama satu Amerika Latin ya kan. Tetanggaan toh. Jauh sebelumnya. Itu jauh. Jauh ya. Amerika Utara sama Amerika Latin jauh. Kirain tetangga jadi kompak gitu ya. Jadi kompak ya kan. Apalagi lagi saat ini. Tapi Pemain bintangnya siapa, Bang? Saya juga nggak tahu. Paraguay. Paraguay itu pemain bintangnya nggak terlalu ke up, nggak ada Oh. ininya. Karena mainnya di liga lokal ya. Liga lokal Jarang yang kebanyakan. main di luar negeri. Tarkam. Kalkalnya sana, ya kan? Tapi secara mental juara segala macam Paraguay itu. Paraguay belum pernah juara. Tapi kan mentalnya. Oh ya, berarti bukan mental juara. Mental belum pernah Mental juara. belum pernah juaranya itu. Mental menang lah. Mental itu. menang. Iya. Mm-mm. Oke, Paraguay dan Amerika. Amerika. Katanya tetanggaan sih. Cuma padahal kalau diselisih ya, kalau tetanggaannya Paraguay sama Uruguay. Uruguay ya. Oh, Amerika lawan sama Paraguay ya jauh. tuh. jauh ya. Jauh. ya. Iya ya jauh. Bukan tetangga lagi itu. Ya semua bertetangga. Semua milik Allah. Kalau kata Aldi Taher ya. Kalau udah ngomong itu, saya nggak bisa berani membantah. Grup E ini ada Jerman. Nah ini tadi klubnya Bung Ejul di Kuracao ya. Iya. Kok klubnya? Jadi Timnas. sebenarnya kalau Curacao ini bisa dibilang kejutan banget ini, karena waktu pas dulu dilatih sama Kluivert itu bisa dibilang carut marut gitulah, nggak bisa ini. Tapi di luar dugaan setelah ditinggal sama Patrick Kluivert, justru bisa lolos sampai fase playoff dan memastikan satu tiket di Piala Dunia. Nah, jadi semacam pembentukan karakter atau pemainnya ini bisa kita pelajari lah untuk PSSI misalnya.
kenapa bisa lolos Curaçao. Cuma jadi pembelajaran untuk PSSI juga Betul. kan. Curaçao Nah, lolos. tapi kalau untuk prediksian di sini kan ada Jerman, di grup E kan ada Jerman, Curaçao, Pantai Gading sama Ekuador. Nah, Pantai Gading ini kan punya talenta waktu pas zaman dulu itu ada Didier Drogba segala macam. The Drog. Nah, itu. Didier The Drog. Nah, kalau untuk sekarang nih saya prediksi Jerman sama Ekuador. Ekuador siapa ya sekarang bintangnya? Di situ Masih kan ada ada Estupinan itu. Estupinan, Estupinan ya. Estupinan, terus sama ada yang dari Bayern kalau nggak salah tuh di pemain lupa saya Diaz kalau nggak salah. Nah itu salah Luis satu. Diaz. Ya. Luis itu Diaz Kolombia. Kolombia ya. Kolombia itu. Apa tetangga? Kalau milik Allah. Kalau itu benar tetangga Amerika Selatan, Ekuador sama Kolombia. Bukan sama-sama Amerika, Bung. Iya, Tetangga. Amerika jauh. Itu. Aduh. Nah, Dia itu paling. kalau Bung Dinar ada Pantai Gading, Curaçao, Ekuador dan Jerman. Tentu saja unggulan pertama pasti Deutschland ya. Deutschland. Jerman ya. Karena ini generasi mereka juga generasi yang udah mulai peak performance setelah generasi Neuer, terus habis itu siapa namanya kayak Jurgen Schweinsteiger, Klinsmann, Kroos. Toni Ini Kroos. generasi ini yang bagus, ada Klose. Jabal Musiala, Betul. ada Florian Wirtz, Balak 6 dulu. terus Michael ada, Balak. Florian Michael Wirtz, Tah. Kan mereka kayaknya balance untuk generasi sekarang ini balance. Ada striker siapa itu Walter Mede. Nick Walter Mende. Iya itu yang Newcastle ya. Newcastle. Newcastle itu juga bagus juga. Saya rasa untuk babak grup ini mereka masih belum menemukan tantangan berarti lah. Oke, pelatihnya kan Julian Nagelsmann juga pelatih muda kan. Iya, Julian Nagelsmann juga pelatih muda dan dia juga udah berpengalaman di Bayern Munchen juga. Iya, pernah juara sih. Iya, terus saya rasa untuk selanjutnya ya mungkin antara Pantai Gading dan Ekuador. Pantai Gading, Pantai Gading, ya. Kedua negara ini saya rasa imbang lah. Nanti tergantung gimana mereka nanti ketika saling bertemu gimana. Saling mengalahkan aja gitu. Oke. Sama ya, Jerman Sama. ini. Semua sama lah. Sama ini. Ya pasti Jerman lah. Jerman juara grup ya pasti ya. Udah nomor 1 itu. Oke, nggak Apalagi ada. kemarin Mas Dina habis dari Jerman kan. Oh iya. Wah, Pernah tinggal di sana kan. iya. Ngeri loh. Gimana nggak dukung Jerman ya? Portugal. Oh, Portugal. Salah ya? Salah kostumnya. Kostumnya dilihat dulu dong. Pas dibuka kita nggak tahu Iya, ya kan. Tapi kan cuma pernah tinggal di Pernah Jerman. tinggal di Jerman. Oke, langsung lanjut ke grup G. Ini ada Belgia, grup F dulu ya, Belanda, Jepang, Swedia. Nah, ini ada Jepang nih. Tunisia. Nah, ini Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Ini sebenarnya salah satu grup maut juga nih, karena Belanda punya tradisi kuat, beberapa kali juga runner up Piala Dunia. Jepang juga punya tradisi salah satu tim terbaik di Asia, peringkat FIFA-nya terbaik di Asia. Swedia ini ada Alexander Isak, salah satu striker bagus juga di Liverpool, walaupun sekarang nggak punya ketajaman gitu ya, tapi paling nggak dia waktu sebelumnya di Newcastle salah satu predator juga. Nah, Tunisia ini salah satu kuda hitam juga nih, asal Afrika. Nah, kalau untuk prediksi ini agak sulit nih untuk di grup F siapa yang bisa juara grup atau runner up yang bisa lolos ke fase berikut. Tapi kalau disuruh milih, paling nggak Belanda sama Jepang. Belanda, Jepang. Oke, ya bisa sih. Masuk itulah. Masuk hitungan maksudnya. Masuk tuh barang. Iya. Bung Dinar, Belanda, Jepang sepakat nggak? Sepakat, tapi saya yakinnya Jepang yang juara grup. Oh gitu, dibalik. Karena Jepang dalam beberapa pertandingan terakhir mereka ngalahkan tim-tim besar kan. Inggris kalah, Brasil Spanyol kalah, kalah, Brasil kalah. Ngeri Jepang. Bisa juga tuh. Iya. Belanda, apalagi kan cuma sekelas Belanda itu pasti bisa lah Wah, ngalahin. maksudnya sekelas Belanda apa itu? Belanda. Jangan salah, Bung. Ini udah. Itu belum pernah disundul sama Van Dijk itu. Gimana? Pasti Belanda. Jepang nomor 1. Kalau sadar udah Belanda loh gimana? Tapi melihat realita yang Oke. ada, ya kan kita fans boleh. Tapi Boleh. lihat fakta-fakta bahwa Jepang mengejutkan tuh di depan mata dan kemajuan Jepang di bidang sepak bola udah menyamai Eropa kayaknya. Tapi kan Belanda, ya banyak pemain yang berkiprah di luar negaranya kan. Iya, tapi melihat indeks performa Indeks prestasinya Jepang tuh gila-gilaan. Oke. Kayaknya ini peak performance-nya untuk Jepang. Jadi saya nomor 1 Jepang,
nomor 2-nya baru Belanda. Tetap di hati. Walaupun Saya pikir Belanda nggak lolos. nggak lolos, jangan dong. Ntar pas di semifinal aja kali. Tetap ya lolos ya. Lolos. Tapi cuma kalah di juara grup sama Juara- posisi runner up ya. Runner up. Oke, jadi memang masih masuk akal sih. Jangan sampai memilih ini Apa? Tunisia. Tunisia ya. Tadi Bung itu Tunisia ya. Bukan, Oh, bukan, saya ya? Belanda Jepang. Belanda Jepang. Ya, cuma Sama prediksi kita. untuk Iya. grup ini agak susah memang. Agak susah nih. Sekarang grup G nih. Ini ya cukup susah, ini ada Belgia, Mesir, Iran. Nah, Iran ini ya. Nah, Iran ini Selandia karena Baru. tersandung mungkin konflik dia ya. Ya. Jadi beberapa alasan sampai dia pemusatan latihan aja pindah. Kan sebelumnya itu wacananya dia harus main pelatihannya di Amerika. Tapi karena konflik kedua negara, akhirnya dia mutusin pindah ke Tijuana. Maksudnya kota Ke di Meksiko. Oh, Itu dengan oke. alasan ya mungkin keamanan buat si pemain-pemain Pemainnya Iran ya, itu oke. sendiri. Main di Amerika tapi paling Tapi tidak emang dia dekat. nggak boleh sama Amerika, memang harus setelah pertandingan harus balik lagi, harus cabut. Iya, makanya dia pilih ke Tijuana itu. Oh, mungkin terlalu capek dan boros ya? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau masih di Amerika, dia kan latihan. Setelah pertandingan harus pulang ke mana? Nggak, sebenarnya dia maunya di Amerika. Ya. Tapi karena situasinya kayak gini dan Amerika itu nggak membolehkan, dia bolehnya cuman Main Bertanding, aja. main aja. Iya, betul, betul. Pulang. Langsung Suruh pulang. cabut Habis itu lagi, ya Oh. balik Balik lagi ke Tijuana. Meksiko Jadi lagi. kayak perbatasan gitu. Jadi Iya. perbatasan antara Amerika sama Meksiko. Oke. Dan kota terdekat ya Tijuana itu. Jadi mereka sekarang tinggal di di Meksiko. Meksiko, Tijuana itu kota tapi main Tijuana. tetap di Tetap Amerika. Nanti kalau mau main Nah, mereka gitu. masuk Amerika, setelah pertandingan keluar lagi. Nah, konflik Oke. itu yang ibaratnya bikin orang agak pusing bolak-balik. Nah, itu kan baru pertama kali ini kayaknya ya. Dia tinggal base-nya di kota mana atau di negara mana, Nah, mainnya di mana, nah, itu. harus pulang. Tapi itu mungkin solusi yang mau nggak mau harus dijalanin. Iya, karena ya terbentur konfliknya. Ya. Tapi sebenarnya biasa sih. Sebenarnya kan satu tim itu kan biasanya milih kan nggak harus di kota tempat pertandingan. Iya. Biasanya kadang ada yang suka di desa, ada yang suka di pegunungan. Iya. Cuman ini masalahnya beda negara aja. Lah iya, kalau satu negara masih memungkinkan lah seperti itu. Mm-mm. Tapi ini kalau beda negara, kenapa kok diputuskan tetap main di Amerika? Bukannya kalau dia kan milih tinggal di home base-nya di Meksiko kan? Meksiko. Ya. Kenapa nggak dia main di Meksiko aja gitu kan? Ya. Sempat mengubah wacana jadwal, itu kan? diusulin sama Federasinya Meksiko, tapi lagi-lagi Presiden FIFA si Gianni Infantino ini tidak memperbolehkan. Jadi kalau YouTube main di Amerika ya harus di ini. Jadi Jadi sesuai ngerusak jadwalnya, semua, iya jadwalnya itu udah Ngerusak semuanya disesuaiin nanti. di situ. Kan udah diatur kan Jadi dari jauh-jauh hari. sesuai jadwal, Oke. makanya solusi terbaiknya ya hanya pindah home base itu. Pindah home base tapi main tetap di AS tapi Betul. nanti pulang lagi. Nah, gitu kalau ya. untuk prediksian tadi, misalnya Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru, ini prediksi untuk Belgia sama Mesir. Belgia sama Mesir. Ya, karena memang untuk generasi Belgia sebenarnya udah lewat nih fase sebelumnya kan dulu waktu generasi emasnya ada masih Vincent Kompany di situ. Iya. Ada Eh, Raja Nainggolan. Raja Nainggolan, terus Raja apa itu Nainggolan yang kriminal. Chelsea itu. Betul. Nah, itu sebenarnya periode emasnya yang sebenarnya udah lewat, tapi paling tidak ini masih adalah apa namanya? Belgia sama kesempatan dia untuk paling tidak lolos fase grup Oke. sama Mesir. Nah, Mesir juga ada di situ kan Muhammad Salah. Iya, masih ada salah kan di situ. Ya bisa dibilang the last dance-nya dia juga lah untuk The Last pembuktian. Dance of Salah. Gitu. Ya, Oke. Belgia ini dilatih Rudi Garcia kan ya? betul. Rudi Garcia dari Rudi Prancis. Garcia. Kalau saya sih, menurut saya Mesir ya. Mesir yang terpeluang besar lolos. Juara grup. Mungkin bisa jadi ada kejutan juara grup karena kan pemain-pemain Mesir kan sekarang juga banyak main di Eropa dan jadi bintang-bintang juga. Selain Salah juga ada striker Manchester City, Iya, City. Oke. Marmus. Marmus. Terus juga mereka juga trennya naik terus. Mungkin lolos tapi kalau juara grup mungkin masih susah dari Belgia karena Belgia Belgia. juga meskipun nggak sebagus generasi sebelumnya yang masih ada misalnya kayak De Bruyne masih muda, terus ada De Bruyne. Axel Witsel, terus ada Lukaku masih muda. Tapi generasi selanjutnya juga ya bagus mungkin tapi nggak sebagus dulu. Tapi dulu meskipun bagus kan mereka juga nggak pernah Nggak beruntung pernah, kan. iya. Ada Hazard Betul. juga, Ada tiang yang menggagalkan. Iya. Thibaut Oh, gitu Courtois masih muda, ada Vincent Kompany, tapi ya
mereka nggak pernah berhasil sampai fase-fase penting. Generasi emas tapi gagal juga. Iya, ya. gagal juga. Kan sekarang tapi juga ya sekarang lumayan lah ada misalnya Jeremy Doku yang dari Manchester City. Iya. Terus ada De Ketelaere, terus ada Leandro Trossard yang gagal juara karena Arsenal kalah sama PSG. Gagal juara Champions League. Oh iya, champion ya emang. Gagal. Kalah penalti. Tapi Padahal ngegolin sendiri loh. Golin duluan menit 5 loh. Tapi Bisa kan kalah. Premier League lah. Ya kan tapi Championship gagal, Champions League. Champions League. Gagal juara. Nanti musim depannya juara. Kok belain ya? Kenapa? Ya? Enggak. Ya itulah Belgia masih berpulang 50-50 lah peluangnya yang juara grup antara Mesir sama Belgia, tapi ya mungkin Belgia masih yang di atas lah. Oke. Kalau gua Pendukung Der Orange. saya dukung Iran sama Mesir. Tapi Iran juga bisa bikin kejutan. Kejutan mau. Bisa jadi. Apa gara-gara Iya. Ini kejutannya konflik gimana ini Iran ini? Jadi ada semangat tersendiri. Nah itu. Oke. Mau Saya sepakat itu. menunjukkan bahwa negara gua nggak kalah. Iya. Iya. Bebas sih, prediksi bebas emang. Iya. Enggak apa-apa. Iran sama Mesir. Mesir. Belgia kayaknya nanti dulu deh. Oke. Nah, Tapi saya nggak tahu karena Belgia kok bisa nggak diunggulin. iya karena eranya udah habis lah Belgia. Oh gitu. Eranya udah habis. Iran. Saatnya Iran dia sama Mesir. cuman jadi ini aja tim yang meramaikan Piala Dunia. Oh. Tapi untuk masuk agak sulit kayaknya. agak sulit ya. Karena publik sana udah begitu kecewa dengan kemarin Belgia yang Gagal terus ya. gagal terus. Jadi Padahal disebut generasi emas. generasi emas. Tapi ya. Tembaga. gagal terus. Oh, kirain generasi emas jadi tembaga. Oke. Oke. Ya out of the box juga ini. Iran dan Mesir. Dari tadi out of the box. Nggak apa-apa. Oh iya. Kemudian ada di grup H selanjutnya Spanyol, Cape Verde, Arab dan Uruguay. Jangan sampai Arab yang lolos. Nah, untuk prediksi di grup H ini banyak asumsi ya, jelas Spanyol sama Uruguay. Bukan mengecilkan Cape Verde sama Arab Saudi, tapi Oke. dari segi hasil kalau misalnya Cape Verde sama Uruguay Arab Saudi itu dia lolos ke Piala Dunia juga lewat jalur yang ibaratnya masih panjang banget ketimbang sama dibandingin Spanyol sama Uruguay. Jadi kalau Spanyol sama Uruguay ini masuk ke Piala Dunia itu udah paling fase yang bisa dibilang mudah. Nah, Oke. kalau Arab Saudi sama Cape Verde ini sampai zona playoff kayak Arab sendiri itu harus main sama timnas Indonesia di putaran keempat baru bisa lolos ya. Piala Dunia. Jadi ini membuktikan ya dari segi kualitas mungkin Spanyol sama Uruguay Iya. bisa di atas angin lah. Dan Kalau keduanya untuk pernah di klub. juara juga kan, Nah, Spanyol betul. sama Uruguay. Paling itu sih. Pasti sepakat juga lah Spanyol Uruguay kan Bung Dinar. Iya saya sepakat Spanyol Uruguay bisa lolos, tapi jangan lupa Arab Saudi juga bisa membuat kejutan. Pada Piala Dunia yang lalu kan ngalahin Argentina pertandingan Iya, pertama. betul. Sampai semua pemainnya Oh, iya. dihadiahin sama Iya. sana Pangerannya, kerajaan Arab ya. iya, Prince-nya ya. Mereka kan liga mereka kan sekarang juga apa namanya salah Lagi satu naik. liga terbaik di Iya, dunia lah. iya. Gara-gara Ada Ronaldo gitu ya. ada Mane, ada apa namanya, Benzema. Benzema. Terus ada pemain-pemain kelas dunia lain Ada yang Ruben mau Neves di sana. iya. Dan pasti kan itu ada transfer skill, transfer ilmu apa segala betul. macam. Jadi menurut saya mungkin ya tetap Spanyol sama Uruguay, tapi Arab Saudi juga punya Patut peluang diperhitungkan ya. untuk bikin kejutan. Oke. Kemudian Bintang, Iya. kok Bintang, Bung Bintang lah. Cape Verde jangan-jangan. Saya Arab malah. Oh. Benar kata Mas Dinar. Beda lagi nih. Mas Dinar analisisnya memang mendalam sekali tuh. Iya. Jadi terinspirasi saya. Siapa tahu ada Ronaldo dari Arab ya kan? Iya. Iya kan? Al Ronaldo. Al Ronaldo ya kan? Al Ronaldo. Al Benzema? Kita nggak tahu. Tapi Spanyol memang banyak pemain muda, Mm-mm. potensinya sangat luar biasa sih. Oke. Saya Spanyol sama Arab sih. Spanyol sama Arab ya, nggak apa-apa sih. Uruguay gimana? Peluangnya gimana Uruguay? Kurang sih. Kalau saya melihat perjalanan Arab sampai untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia cukup jauh seperti ini, Hmm. saya melihat perjuangannya gitu kan. Berarti dia nggak pantang menyerah, walaupun sempat kalah dari Indonesia.
Kalah ya, benar. Kalah Seri sama kalah kan. Marcelino, Oh, ya kan? Ya, itu di putaran ketiga itu. Iya. Heeh. Putaran ketiga. Tapi dia tetap maju ke Piala Dunia, berarti ada motivasi lain, ya Oke, kan? harap Nah, sama. Motivasi uang. motivasi uang, otomatis itu. Iya kan? Bonus, ya Menang kan? dapat bonus. Heeh. Sekarang grup E ini ada Prancis, Senegal, dan Irak serta satu lagi Norwegia. King of Haaland. Iya, King Haaland, Norwegia. Tapi kalau bicara di sini, Prancis, Senegal ini punya dulu semacam apa ya, kayak histori di 2002. Jadi Iya. Prancis itu sebenarnya kan statusnya juara bertahan 98 Piala Dunia. Nah, waktu ketemu debutan Senegal itu justru kalah 1-0. Kalah Tapi- 1-0. Diop ya. Iya. Nah, itu. Ini makanya dejavu juga nih. Apakah nanti kalau ketemu Prancis Senegal ini bisa apa namanya Terulang kalah? lagi. Ya, terulang untuk Ah. Senegal bisa menang. Tapi kalau untuk prediksi di sini kan ada Irak sama Norwegia. Nah, Irak ini bukan ngecilin perannya, tapi untuk berada di grup I, kecil kemungkinan nih bisa bersaing. Nah, kalau Norwegia, beberapa pemain top ada di situ. Tadi yang Bung sebut kayak Haaland di situ. Terus yang pemain Arsenal siapa itu? Ya, Martin Odegaard. Odegaard lah. Ya, Odegaard di situ dan beberapa ada juga bintang lain. Nah, untuk prediksi saya Prancis sama Norwegia. Dan Norwegia kan yang pas di fase kualifikasi Iya. dia bisa menyingkirkan Italia yang harus masuk babak playoff. Iya, betul. Dia juara grupnya Dia juara di situ. grupnya. Bung Dinar? Kalau saya juara grup pasti masih Perancis ya. Mm-mm. Karena skuad Perancis sekarang ini menurut saya skuad yang mewah lah. Lengkap Terutama gitu ya. terutama di sektor penyerangan ya. Oh, Dia punya masih ada Mbappe yang di usia prime-nya masih umur 25. Terus ada si Dembele yang juga pernah dapat Ballon d'Or. Ya, Usman. Terus habis juara juga waktu memimpin PSG mengalahkan Arsenal waktu final. Ya, betul, Hmm. betul. Padahal waktu itu kegolan duluan Oh, iya. PSG-nya. jangan diulang-ulang itu. Jangan. Terus habis itu ada juga bintang Bayern Munchen. Ada si Olise. Michael Olise ya. Michael Olise, Ya. terus mereka masih punya pemain-pemain muda PSG kayak ini Doué, Desiree Doué, ada si Barcola, Bradley Ya, Barcola juga. terus ada Zaire Emery. Ya. Itu PSG semua loh. Bagus itu, Bagus, Memang sih. bagus itu. Ya, Terus jangan diulang-ulang, Pak. ya saya rasa Perancis masih Oke. diunggulkan lah. Terus Ya. untuk yang keduanya mungkin ada 50-50 lah antara Norwegia dengan Senegal. Senegal karena Oke. Senegal juga terakhir berhasil masuk final Piala Afrika dan skuadnya juga bagus juga, masih ada Mane juga yang berkontribusi besar. Hmm. Terus di Norwegia juga ada Haaland, jadi Haaland. dan mereka juga ini adalah Piala Dunia mereka setelah berapa 28 tahun apa? Iya, betul. Setelah sekian lama mereka Hmm. kembali masuk Piala Dunia, jadi pasti motivasinya akan berlipat-lipat. Betul. Apalagi mereka sekarang bilang Viking is coming, jadi mereka Viking akan, is coming. mereka akan mati-matian untuk Bukan Persib kan? Mainnya pakai juga Masih tapi beda. Olympic ya. Saya kira Viking is Persib. coming. Oh iya Viking. Viking. Sama ada Jack dong. Udah cek ya kan? Viking beda ini. Oh, bikin beda ya? Apa prediksinya di grup ini? Ya sama lah, Prancis sama ini Norwegia. Prancis Norwegia sama ya. Sama. Kira beda lagi Ya Irak. udah. Enggak. Kalau beda, kalau sama ya. Kalau sama kita hitung aja lah. Alasannya nggak usah disebut. Nggak usah disebutin. Kalau beda Semua orang baru udah disebut. pasti udah tahu, Iya. ya kan? Ini, Heeh. gua suka ini. Nah ini di grup C nih, Argentina, Australia, Aljazair, dan Jordania. Argentina ini mungkin punya motivasi ya, karena Iya, sepanjang perhelatan Piala Dunia ini hanya 2 negara yang bisa back to back juara, iya, yaitu Italia Itali, 34, 38, Brazil ya. kemudian dan Brasil di sekitar tahun 60-an ya. Itu baru 2 tim kan. Nah, Argentina juara bertahan kemarin 2022, tentunya pengen, paling masih ada Messi kan. di Ya, situ. kalau untuk prediksi untuk back to back susah nih untuk Argentina, walaupun prediksi untuk fase grup lolos ada kans. Tapi paling enggak untuk bisa dia juara masih kecil kemungkinan untuk kalau dibilang juara back to back. Oke. Jadi 2022, 2026. Nah, kalau di sini untuk juara grup J ini Argentina pasti punya semacam motivasi besar untuk bisa membawa Argentina puncaknya sampai mana, misalnya kayak semifinal atau perempat final Iya. gitu. Karena di sini semangat mereka nih untuk bisa membawa the last
prestis lah buat Messi karena Messi juga ada kemungkinan ya ini edisi terakhir dia bersama timnas Argentina di Piala Dunia. Nah, jadi untuk fase grup yang juara grup C-nya Argentina. Nah, di sini kan ada Aljazair, Australia, Jordan. Nah, 2 tim dari Asia nih kayak Australia sama Jordan nih 50-50 nih. Belum ya. Tapi paling enggak Australia nih punya kans. Australia punya kan ya? Iya, bisa nemanin Argentina. Oke. Budinda, kita agak dipercepat ya karena memang terbatas waktunya ya. Mohon maaf teman-teman semua. Ya udah. Kita tolong ditahan dulu dong. Ya udah. Jangan pinggir-pinggir. Argentina sama Australia udah. Argentina sama Australia. Iya. Oke, mantap ya. Ya, gitu aja langsung ya. Argentina Satunya siapa? sama Australia. Nah, peluang Argentina untuk bisa back to back gimana? Susah. Susah Karena ya? mereka banyak pemainnya mainnya di Amerika, nggak di Eropa. Oh gitu. Tapi masih ada Messi loh. Messi kan udah tua. Main di Amerika juga masih. Di Amerika juga. Oh, di Amerika juga ya? Nggak, Oke. nggak cocok, nggak cocok. Ya, meskipun itu nah kita lihat aja nanti di lapangan hasilnya akan berbeda ya hasilnya. Ini kan sekadar prediksi ya. Ya. Nah, kemudian di grup K ada Portugal, Kongo dan Uzbekistan serta Kolombia nih. Ya kalau Portugal jelas ya, misalnya paling nggak kans dia untuk juara grup masih besar nih untuk ditemani sama Uzbekistan. Oke. Nah kalau misalnya Uzbekistan ini kan Uzbekistan ya, bisa lolos ya? bisa Oh, karena menarik ini. ini salah satu kuda hitam bukan hanya di Asia. Ya, bisa dibilang nih kejutan karena kemarin pemerintahan Uzbekistan ini memberikan hadiah mobil justru kepada pemainnya setelah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Nah, menanti aksi debutan juga Betul, nanti Uzbekistan. betul, karena Uzbekistan salah satu debutan. Gimana? Kalau saya Portugal Pastilah. urutan pastinya pertama ya. lah. Selain karena ini Ronaldo Piala Dunia terakhir juga mereka pemainnya juga sekarang lagi bagus-bagus semua. Ada banyak pemain PSG yang bagus-bagus. Pemain muda. PSG-nya? Ada Joao Neves, Vitinha, Oke. Nuno iyalah. Mendes, Terserah lah. Gonzalo Ramos. Ya, Terus ya. ada pemain pengalaman selain Ronaldo, ada Bernardo Silva. Oke. Terus ada Bruno Fernandes. Ada lagi Ruben Dias. Dan mereka pasti akan mendukung Ronaldo untuk mengangkat Piala Dunia pertamanya. Oke. Nggak mau kalah sama Messi ya. Iya. Nah, Messi udah pernah Iya, kan soalnya ini situasinya 2002. mirip sebenarnya Iya. kan. Kita waktu Tapi itu karena kebanyakan pemain PSG kayaknya. iya, bagus-bagus main PSG-nya. Heeh. Mengalahkan Arsenal di Nah, final. itu kuncinya di situ Iya. tadi. Ini dia Piala Piala Dunia. Eropa. Kan klub ini. Ketahuan siapa. Gimana, Bung Bintang? Portugal sama. Banyak main PSG-nya kan? Banyak pemain Iya. PSG-nya bisa mengangkat Piala Liga Champions. Iya, tapi Liga Inggris menang, juara kan. Iya. Peluang setelah Portugal siapa? Uzbek lah. Sama ya berarti. Tapi Uzbekistan ini bagus banget, Pak. Ingat waktu Piala Asia yang U19, Iya. dia Oh, mainnya sangat Ngeri. kolektif kan. Nah, itu juga di senior juga kayak gitu mainnya. Juga ada bintangnya Manchester City Betul. siapa namanya? Kusanov. Kusanov. Iya. Iya, back gitu ya. Tapi Kolombia ada Luis Diaz loh. Nah, Masa Luis Diaz doang? Iya. Kan 11 pemain, Pak. iya. Tapi ada Shakira. Oh iya betul. Kan nyanyi. Iya, yang nyanyi itu tadi apa? Itu lebih ya. coba. Samina Mina Official songnya Bukan itu, dong. official songnya. Oke, Portugal pasti akan jadi juara grup ya. Ya, kita doakan bareng-bareng lah. Karena saya juga sedikit-sedikit dukung Portugal. Oh gitu. Itu. Siap Bung. Grup terakhir, grup L. Ada ini nih. Iya, walaupun Kroasia. jagoan Anda, tapi saya jagoan Inggris untuk juara grup. Oh ya, nggak apa-apa lah. Iya, Tapi Kroasia lolos kan? betul. Oh ya. Paling runner up. Nah, Mungkin itu aja. nggak apa-apa. Kalau Terus? saya Inggris sama Ghana. Ghana itu setiap turnamen besar dia selalu memberi kejutan, selalu merepotkan dan itu dia udah ada tradisi. Mungkin ya bentrok sama Kroasia lah untuk rebutan posisi Oke, kedua lah. nggak apa-apa lah. Dari tadi PSG, sekarang nggak dukung Kroasia, nggak apa-apa lah. Inggris Kroasia. Dinamika sepak bola gitu kan? Iya betul. Oke. Inggris Kroasia saya. Inggris Kroasia juga ya? Oh, terima kasih. Siap. Saya kan tetap dukung bos. Iya. Iya. Posisi Oh, nggak ada bos ya? Ya, demikian tadi prediksi dari teman-teman redaksi terkait negara-negara yang berpeluang lolos untuk melaju ke babak selanjutnya di gelaran Piala Dunia 2026 yang dihelat di 3 negara
Amerika, Kanada, dan Meksiko. Kita nantikan saja apakah prediksi teman-teman redaksi ini berhasil sesuai dengan mereka yang prediksikan atau ada yang meleset. Tapi itu adalah prediksi di atas kertas, namun kita lihat fakta yang terjadi nanti di pertandingan yang sesungguhnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai jumpa lagi di podcast Bincang Bola berikutnya. Tentu masih terkait dengan Piala Dunia 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Portugal. Belanda.